Oh, kalau saya bisa nih ngerekam. Oke, Coba Amar. tadi udah bisa nih. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mulai melakukan sidang skripsi, ya. Ini atas nama Husain Amar dengan topik adalah tentang karakterisasi, ya, karakterisasi heating electrodes, garis miring microheater, ya, untuk aplikasi pemanas pada lab on chip sebenarnya. Cuman karena lagi musim COVID jadi diserempetin ke COVID gitu sebenarnya, ya. Nah, supaya gampang dapat hibah gitu. Jadi Pak Husain Pak Husain, Mas Husain, apakah Anda siap? Ya, Pak. Oke, Anda akan diberikan waktu untuk presentasi, ya. Itu maksimal 15 menit. Tapi kalau misalkan lebih cepat juga akan lebih memudahkan, karena sebenarnya YouTube-nya kan sudah ini ya, sudah kita lihat, ya. Saya nggak tahu. Jadi kita kasih kesempatan dulu ya Pak Sugeng, ya, atau masih perlu pemutaran YouTube nggak Pak Sugeng? Jadi diputar aja. Oke, siap, silakan. Oke, silakan Husain untuk Baik. mulai presentasinya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain Amar, mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Karakterisasi Microheater berbahan silver polyvinyl alkohol untuk aplikasi Loop Mediated Isothermal Amplification Polymerase Chain Reaction. Ya, kemudian masuk ke bagian outline. Yang outline dari presentasi ini adalah pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, penyakit atau virus menyebar dengan sangat cepat. Maka dari itu, pendeteksian penyakit merupakan hal yang sangat penting dalam hal mencegah penyakit tersebut. Salah satu alat yang dapat mendeteksi penyakit adalah polymerase chain reaction yang dapat mengamplifikasi DNA secara berulang-ulang sampai jumlah tertentu hingga mudah untuk dideteksi. Ide besar dari penelitian ini adalah mengembangkan Loop Mediated Isothermal Amplification, yaitu PCR yang beroperasi pada temperatur 70 derajat Celcius. Salah satu komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi lamp PCR ini adalah modul pemanas. Karena sampel atau reagen yang digunakan pada PCR sangat kecil, maka hanya dibutuhkan pemanas dengan skala mikro atau kecil. Maka dipilihlah pemanas dengan bahan silver yang sering digunakan sebagai aplikasi lab on a chip dan polyvinyl alkohol sebagai bahan pengisinya. Dengan memanfaatkan fenomena resistive heating, maka dihasilkanlah pemanas dengan skala mikro untuk aplikasi lamp. Berdasarkan latar belakang yang didapatkan, maka didapat rumusan masalah berupa 1. Bagaimana menghasilkan panas dari elektroda campuran silver PPA. Yang kedua, bagaimana karakter dari elektroda campuran silver PPA tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Menghasilkan panas menggunakan elektroda campuran silver PPA. Yang kedua, melakukan karakterisasi pada elektroda campuran silver PPA. Batasan masalah dari penelitian ini adalah mengetahui efek pencampuran polyvinyl alkohol dengan berbagai konsentrasi pada elektroda silver PPA. Parameter yang akan diuji adalah mechanical properties, electrical properties, dan temperatur. Masuk ke dasar teori, resistansi, dan resistivitas listrik. Ini adalah kemampuan suatu material untuk menghambat atau mencegah aliran suatu arus listrik. Faktor yang mempengaruhi adalah luas penampang, panjang penghantar, dan jenis penghantar.
Jenis penghantar yang dimaksud di sini adalah resistivitas atau nilai hambat jenis pada suatu material. Lalu resistive heating, yaitu fenomena di mana arus listrik melewati sebuah konduktor dan menghasilkan panas. Panas tersebut adalah hasil dari friction atau gesekan yang diciptakan oleh fenomena mikro pada konduktor. Untuk menghitung nilai resistive heating, kita dapat menggunakan rumus hukum Ohm seperti persamaan yang ditampilkan berikut. Alur penelitian. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk penentuan pembuatan spesimen. Kemudian dilakukan pembuatan spesimen, lalu dilakukan pengukuran, pengolahan data, dan terakhir analisis dan kesimpulan. Kemudian masuk ke dalam pembuatan spesimen. Langkah-langkah dalam melakukan pembuatan spesimen pertama adalah merancang pola. Dirancang 3 pola desain, yaitu lingkaran dengan diameter 3 mm, persegi panjang 1 dengan dimensi 10 x 20 mm, persegi panjang 2 dengan dimensi 30 x 3 mm. Kemudian, pola rancangan tersebut diprint pada kertas vinil dan dipotong sesuai pola yang ada, sehingga terbentuklah sebuah cetakan. Setelah cetakan terbuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat tinta campuran silver PVA. Dibuat tinta campuran silver PVA dengan konsentrasi 0%, 10%, 20%, dan 30% PVA. Setelah tinta terbuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pencetakan. Pencetakan dilakukan dengan metode Dr. Blade, di mana caranya adalah tinta dituang pada cetakan kertas vinil, kemudian diusap perlahan dengan menggunakan blade sebanyak 1 kali, sehingga kertas vinil tertutup oleh tinta. Setelah kering, kertas vinil dilepas sehingga meninggalkan pola sesuai cetakan yang telah dirancang. Kemudian untuk pengukuran, terdapat pengukuran geometri, electrical properties, mechanical properties, dan temperatur. Untuk pengukuran geometri, tujuannya adalah mengetahui keakuratan hasil cetakan spesimen dibandingkan dengan desain awal. Alat ukur yang digunakan adalah mikroskop digital dan mikrometer, dan parameter yang diukur adalah diameter dan ketebalan. Untuk electrical properties, tujuannya adalah mengetahui efek pencampuran PVA terhadap electrical properties. Alat ukur yang digunakan adalah LCR meter dari STEM Lab, dan parameter yang diukur adalah nilai resistansi. Kemudian, mechanical properties, tujuannya adalah untuk mengetahui efek penambahan PVA terhadap mechanical properties dari elektrode. Alat ukur yang digunakan adalah alat uji tensile, dan parameter yang diukur adalah modulus elastisitas dengan metode uji tekan. Lalu, untuk temperatur, tujuannya adalah mengetahui temperatur yang dapat terdisipasi pada spesimen silver PVA. Alat ukur yang digunakan adalah thermal imager, termometer gun, dan termometer digital. Parameter yang diukur adalah temperatur. Metodenya ada 2. Pertama, repetisi, yaitu melakukan pengulangan sebanyak 5 kali pada setiap spesimen selama 15 menit. Kemudian durasi adalah mengukur spesimen dengan waktu yang lama, yaitu 1 jam. Kemudian masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil pencetakan spesimen silver PVA. Terdapat spesimen lingkaran, persegi panjang 1, dan persegi panjang 2. Kemudian, hasil dari pengukuran yang pertama yaitu pengukuran geometri. Dapat dilihat pada grafik untuk pengukuran diameter, semakin banyak konsentrasi PVA yang ditambahkan, maka diameter dari spesimen akan semakin kecil. Sementara untuk ketebalan, semakin banyak konsentrasi PVA yang ditambahkan, maka spesimen akan semakin tebal. Kemudian dapat dilihat juga terjadi deviasi yang bervariasi pada kedua pengukuran. Lalu hasil untuk pengukuran electrical properties. Nilai resistansi yang didapat pada pengukuran dikonversikan menjadi nilai resistivitas dengan rumus yang sebagai berikut. Pada pengukuran terlihat nilai resistivitas semakin tinggi sebanding dengan bertambahnya jumlah konsentrasi PVA. Dapat dilihat pada grafik, terdapat peningkatan nilai resistivitas yang cukup signifikan pada tiap konsentrasi. Kemudian, pengukuran mechanical properties
menghasilkan kurva stress versus strain seperti pada gambar di samping. Dapat dilihat pada kurva, semakin banyak konsentrasi PPA, kemiringan kurva akan semakin curam. Nah, kemiringan garis tersebut adalah nilai dari modulus elastisitas dari spesimen. Lalu berikut adalah nilai modulus elastisitas dalam bentuk grafik. Terlihat semakin banyak konsentrasi PPA, nilai modulus elastisitas cenderung semakin tinggi. Elastisitas tertinggi didapat pada spesimen 30%, yaitu sekitar 2.300 Newton per meter kuadrat, di mana meningkat sebesar 55% dibandingkan dengan pada spesimen 0% PPA. Kemudian terdapat nilai elastisitas yang sama pada spesimen dengan konsentrasi 20% dan 30%. Lalu berikut adalah pengukuran temperatur dengan metode repetisi. Dapat dilihat temperatur akan semakin tinggi sebanding dengan banyaknya konsentrasi PPA yang ditambahkan, walaupun terdapat nilai peningkatan yang tidak terlalu signifikan pada konsentrasi 0% dan 10%. Dari grafik juga dapat terlihat temperatur yang terukur memiliki nilai yang konsisten, di mana terlihat dari tren yang relatif sama pada setiap pengukuran dan nilai deviasi yang tidak terlalu besar. Dari tegangan 1 volt dan arus 2,5 ampere, temperatur tertinggi yang dapat dihasilkan oleh spesimen silver PVA adalah 102 derajat Celcius pada konsentrasi 30% PVA. Kemudian, nilai tegangan hanya bisa dilakukan hingga 1,5 volt, sesuai pada penelitian sebelumnya, di mana bila ditambahkan di atas 1,5 volt, elektroda akan mengalami voltage breakdown, yaitu kondisi di mana spesimen akan menjadi sangat konduktif sehingga mengalir arus yang sangat besar. Lalu berikut adalah hasil pengukuran temperatur untuk metode durasi. Dapat dilihat temperatur pada pengukuran ini stabil, di mana selama 1 jam pengukuran, nilai temperatur meningkat di awal pengukuran, lalu cenderung stabil hingga akhir pengukuran. Terlihat juga hubungan yang sama seperti pada pengukuran sebelumnya, di mana pada konsentrasi 0% dan 10% PPA terdapat perbedaan temperatur yang tidak terlalu signifikan. Lalu berikut adalah hasil pengukuran temperatur dengan menggunakan alat thermal imager. Pada spesimen silver PVA terjadi penyebaran panas di sepanjang spesimen dengan berbentuk oval dengan temperatur tertinggi pada bagian tengah. Kesimpulan: 1. Pencetakan spesimen silver PVA dengan metode Dr. Bled cukup mudah untuk dilakukan. Spesimen yang tercetak memiliki deviasi geometri dengan desain sebesar rata-rata 9%. Semakin banyak konsentrasi PVA yang ditambahkan ke silver, maka mechanical properties-nya semakin baik. Nilai mechanical properties maksimal terjadi pada konsentrasi 30%, karena terukur nilai elastisitas yang sama untuk konsentrasi 20% dan 30% PVA, yaitu sebesar 2.378 Newton per meter kuadrat, meningkat sebesar 55% dari nilai elastisitas pada 0% PVA. Kemudian yang ketiga, penambahan PVA sebanyak 30% akan meningkatkan nilai resistivitas sebesar 6 kali lipat dari resistivitas pada konsentrasi 0% PVA. Hubungan peningkatan tersebut terjadi secara linier dengan peningkatan gradien sebesar 2 untuk
setiap peningkatan 10% PPA. Yang keempat, dengan meningkatnya nilai resistivitas, maka nilai temperatur yang dapat terdisipasi akan semakin meningkat. Dengan tegangan sebesar 1 volt dan arus 2,5 ampere, temperatur tertinggi yang dapat dicapai adalah sebesar 102 derajat Celcius pada konsentrasi 30% PPA, meningkat sebesar 35% dibandingkan pada spesimen 0% PPA. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, peningkatan nilai tegangan hingga 1,5 volt akan menghasilkan fenomena breakdown voltage. Kemudian, temperatur yang dapat terdisipasi oleh spesimen nilainya stabil untuk setiap konsentrasi, di mana pada pengukuran durasi, nilai temperatur yang terukur stabil selama 1 jam pengukuran. Terakhir, temperatur yang dihasilkan oleh spesimen nilainya konsisten untuk setiap konsentrasi, di mana pada pengukuran repetisi, grafik yang dihasilkan memiliki tren yang relatif sama dengan deviasi rata-rata sebesar 3%. Kemudian terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan metode otomasi pada proses pemotongan cetakan dan pencetakan spesimen untuk mendapatkan hasil cetakan yang konsisten tiap spesimen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi dari saya. Oh iya, sudah hadir juga ini Pak Jos. Terima kasih Pak Jos sudah menyempatkan waktunya. Tapi kita tadi kita jalan dulu tadi. Mohon maaf juga ya Pak Jos ya, kita jalan duluan. Tetapi juga masih presentasi awal. Nah ini kemudian untuk menyingkat waktu, kami persilahkan pertanyaan langsung saja ini. Kita gilir, mungkin saya mulai dari Pak Sugeng ya, sebelum ke Pak Jos ya, karena Pak Jos kan, siapa tahu Pak Jos masih ingin melihat rerun YouTube-nya ya. Silakan Pak Sugeng, waktunya untuk melakukan diskusi, tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Yudan. Oke. Mungkin Amar. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ini pakai apa nih? Sebelum saya tanya, ini di kosan jaringan internetnya pakai apa? Pakai dari HP, Pak. Oh, lancar juga ya. Ya, agak Oke. tersendat-sendat sih tadi, Pak. Oke. Jadi kan saya coba menangkap apa yang kamu kerjakan. Aku bikin heating electrode, betul ya? Iya, Pak. Bikin heating elemen lah kira-kira. Bikin heating elemen dengan mencampurkan silver dan PVA. Coba. Oke. Coba jelaskan pertama kenapa menggunakan PVA. Jadi penggunaan PVA ini penelitian-penelitian yang telah saya baca di hipotesis akan meningkatkan karakter dari silver itu sendiri, di mana diharapkan dengan penambahan silver PVA ini kita bisa mengatur temperatur yang dapat terisi elektrod ini hingga berapa, mungkin seperti itu. Dan juga lainnya bisa karakteristiknya. Kenapa, karakter apa yang dibutuhkan ketika memilih? Sebenarnya pencampuran yang dilakukan itu kan pencampuran kolloid ya Pak. Jadi PVA ini dipilih juga karena memang sifatnya yang mudah untuk dilarutkan. Larutnya dengan air pun dia bisa. Jadi untuk memeriksa
kapan PVA itu mulai terdegradasi? Ini kan sifatnya akan elemen ini nggak habis pakai diganti kan? Iya Pak, dipakai terus-menerus. Pakai terus ya? Iya, kalau itunya rusak kan berarti alatnya rusak. Jangan sampai ini karena efek panas terdegradasi. Air itu kan kalau panas, dia bisa mulai terdegradasi. Nah, kapan suhunya mulai terdegradasi? Anda bisa cek di data TGA. Ya. Kalau Anda nggak bisa melakukan eksperimen, cari referensinya, PVA ini mulai terdegradasi pada suhu berapa. Baik Pak. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini apa namanya? Silvernya serbuk ya berarti? Silvernya saya ambil yang cair Pak. Silvernya cair. Cair. Ada silver cair. Silver cair itu suhu berapa silver cair? Iya, itu tinta silver Pak. Saya ambil dari produk MJ Chemical. Iya. Tinta itu isinya apa? Tinta silver isinya apa? Silver Pak. Iya, silver. Silvernya dalam bentuk apa? Cair. Cairnya suhu berapa itu? Kalau silver cair suhu berapa? Suhu. Jadi tinta silver itu kalau masih dalam kemasan botolnya dia tidak akan jadi padatan, tapi ketika sudah dituang nanti dia padatan di suhu ruang Pak. Iya, isinya apa itu? Kalau kamu bilang silver, melebur silver panas banget. Jadi itu powder sebenarnya. Powder, silver powder ada apa namanya? Seperti apa? Solutionnya, ada cairannya. Nanti cairannya itu nguap. Jadi ada curing agent-nya gitu. Jadi yang membuat konduktif kan silver powder tuh. Silver powder saling berkontak gitu. Nah, kalau ada lapisan film antar itu, ya nanti makin banyak film antar powder itu nanti jadi resistivity-nya besar. Ya. Itu kan teorinya. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Saya kurang dalam penamaannya aja Pak. Ya, kamu harus ngerti bahan bakunya di yang kamu buat itu apa. Ya. Gitu. Terus itu bisa ambrol gitu. Ya, bisa ambrol karena powder. Begitu. Jadi tolong observe lagi tentang bahan bakunya karena kamu harus bisa menganalisis performanya dari bahan bakunya apa. Kalau kamu nggak tahu bahan bakunya, kamu kurang bisa mengekspor hasil dan performa dari apa yang dibuat. Baik. Baik, terima kasih. Oke, sementara itu dulu, Pak Yuda. Terima kasih, Pak Dr. Sugeng. Wah, ini selamat pagi, Prof. Tresna. Mungkin Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Misalnya. Ya, ini mohon maaf kita jalan duluan ya, Prof. Sebenarnya tadi saya? Apa? Gilit? Prof. Tresna mau sekarang atau setelah Pak Jos? Setelah Pak Jos saja. Iya, silakan Pak Jos. Jadi mungkin Prof. Pak Jos, monggo. Bisa melihat putaran ulang di rekannya di YouTube, Prof. Silakan Pak Jos. Ya, baik, terima kasih Pak Yudan. Saudara Hussein Amar ya, kita sudah sampai tahap ini presentasi. Mudah-mudahan Anda bisa mempertahankan tulisan Anda ini
hasil penelitian Anda ini. Yang pertama, saya mengacu kepada tujuan Anda. Tujuan Anda ada 2 ya. Itu melakukan pemanasan dulu, baru kemudian Anda mengukur karakteristik. Kalau yang kesimpulan yang pertama apa ya? Bagian menghasilkan panas dari elektroda campuran silver PVA. Kalau dari tujuan Anda kan menghasilkan panas menggunakan elektroda campuran silver PVA. Anda boleh cerita kesimpulan Anda yang pertama? Untuk kesimpulan yang pertama, jadi elektroda silver PVA dapat mendisipasikan panas menggunakan fenomena dari resistive heating, di mana dengan semakin meningkatnya resistivitas, panas yang akan terdisipasi akan semakin besar. Berdasarkan dari data yang percobaan yang telah saya lakukan, menunjukkan panas yang terdisipasi itu dapat dicapai hingga 102 derajat Celcius, meningkat dari yang tanpa PVA ini sekitar 35%. Kemudian kalau dari kebutuhan untuk lab PCR itu berapa? Dia di sekitar 70 derajat, Pak. Oh, hanya 70 derajat. Tapi Anda sampai 100 lebih ya? Jadi kalau dari saya, Pak, ini maksudnya penelitian saya ini kan masih mengkarakterisasi dari elektrodnya tersebut. Namun ketika nanti pengaplikasiannya ke alat lamp PCR ini, bisa jadi dimensi yang dibutuhkannya semakin kecil, atau tempat dia menempelnya itu menggunakan bahan yang lain. Tapi setidaknya dengan karakterisasi ini kita tahu ketika panasnya kurang kita akan menambahkan PVA, atau ketika panasnya intinya dibutuhkan sampai panasnya berapa. Dengan karakterisasi ini kita tahu sifatnya dari campuran ini. Kalau karakteristik di sekitar 70 derajat, kamu udah mencoba karakteristiknya sampai 70 derajat? Ya, untuk karakterisasi 70 derajat, melihatnya dari waktu yang dapat dicapai, Pak, sebenarnya. Karakteristik yang lain nggak dilihat? Yang lain maksudnya, Pak? Sifat-sifat yang lain? Tadi Anda berapa sifat? Kalau sifat-sifat yang lain itu buat temperaturnya secara keseluruhan stabil, Pak, dan baik gitu, konstan. Anda untuk ngecek modul esensitas pada temperatur berapa tuh? Pada temperatur ruang, Pak. Temperatur ruang ya. Anda melihatnya temperatur ruang secara selesai baru Anda lihat itu aja ya. Iya, Pak. Jadi mungkin kalau memang Anda operasional di sekitar berapa, 70-an, mungkin Anda perlu juga melihat karakteristik temperatur 70-an yang saran saya. Anda lihat juga. Dan Anda banyak fokus karena memang mau diterapkan sekitar 70-an, saran saya Anda juga uji coba dan sebagainya dimain di sekitar 70. Kalau yang mau ini ya, saran saya. Kemudian berikutnya lagi soal bentuk nih. Anda awalnya ada bentuk ada 3 ya? Lingkaran, persegi, 1 atau persegi 2? Apa dasarnya Anda membuat bentuk seperti itu? Kalau untuk yang lingkar, itu dasar awalnya sebenarnya kemudahan untuk pengukuran. Kalau yang lingkaran itu kan, kalau pengukuran resistivitas kita kan ada pengaruh panjang juga, Pak. Jadi kalau kita mengukur, kalau dengan lingkaran kan diharapkan diameternya selalu sama ketika kita mengukur ujung dari ujung, kayak gitu. Dan kalau untuk yang lainnya itu untuk kemudahan ketika pengukuran. Kalau yang temperatur karena dia butuh konduktor yang agak panjang, jadi
saya bikin persegi panjang seperti itu Pak. Kalau Untuk diterapkan bidang. di lab PCR-nya kira-kira gimana? Jadi kalau diterapkan di LAN PCR ini berdasarkan penelitian ini yang setelah saya pelajari itu karena PCR ini kan sampel yang regennya itu kan sebenarnya hanya ukuran mikro, jadi sangat kecil Pak. Ya kecil, tapi bentuknya apa? Anda udah lihat belum di LAN PCR kira-kira untuk yang sedia area untuk pemanas? Bentuknya bermacam-macam, ada yang spiral, kotak spiral gitu, ada yang saya lupa namanya, tapi persegi panjang yang disusun secara spiral kayak gitu Pak. Ya, berarti yang lebih sebenarnya persegi panjang loh. Jadi kalau Anda persegi panjang lebih pas dibanding lingkaran. Iya. Karena kalau yang lingkaran hanya untuk pengukuran nilai resistif saja Pak. Karena Anda tadi menjadikan desain bentuk kan jadi konsiderasi awal kan untuk memastikan kan Anda kan ada 3 bentuk ya. Artinya Anda di 3 bentuk mana yang terbaik terkait dengan pengukuran dan sebagainya supaya nanti implementasinya juga Anda bisa rekomendasi bentuk yang terbaik yang mana. Terus pengukuran semua pada dari yang mana? Persegi panjang atau yang lingkaran atau yang kalau yang lain? Oh ya Pak, maaf saya lupa tidak menyampaikan. Jadi kalau yang untuk pengukuran electrical properties itu menggunakan yang lingkaran saja. Karena seperti yang tadi saya bilang, karena diameternya diharapkan bakal sama. Kemudian untuk yang mechanical properties itu menggunakan yang persegi panjang 1, kemudian yang temperatur itu menggunakan persegi panjang 2. Seperti itu, Pak. Oh, beda-beda berarti? Beda, Pak. Oh, gitu. Kira-kira ada pengaruhnya nggak bentuk itu terhadap hasil Anda? Kalau dari saya pribadi sih mungkin ada, tapi dari saya ketiga sampel itu saya buat dengan campuran silver PVA yang sama. Jadi diharapkan walaupun ada spesimen ini didapatkan dari konsentrasi yang sama, dari campuran silver PVA yang sama. Anda nyatakan tidak signifikan, Anda udah ukur belum? Apa Pak? Mohon maaf. Anda kan bilang tadi nggak signifikan bedanya. Nah, itu Anda lakukan pengecekan nggak? Saya anggap tidak ada jadinya Pak. Nggak ada ya. Saya tidak. Belum melakukan pengukuran. Menurut saya perlu juga mungkin Anda melihat pastikan konsentrasi Anda itu benar atau enggak, kemudian hasilnya sama atau enggak. Paling enggak pengukuran salah satu itunya parameternya sama dianggap bahwa tiga-tiganya berarti sama. Tapi kalau ternyata beda-beda kan bisa jadi hasilnya jadi beda-beda. Jadi mungkin Anda perlu berhati-hati di situ ya. Anda menyatakan signifikan atau tidaknya, yang sama atau tidak, paling enggak adalah justifikasi Anda menyatakan itu sama atau tidak. Gitu ya. Dan misalnya proses pencampurannya ada sama persis. Yang Anda menjadi satu tempat kemudian dituang dalam tiga berbeda atau sendiri-sendiri? Untuk konsentrasi 10%, saya buat dalam satu wadah, kemudian dari wadah di situ saya tuang untuk membuat 3 spesimen. Spesimen yang lingkaran, persegi panjang, 1 persegi 2. Iya. Jadi tiap kali campuran sama ya, campurannya ya? Iya Pak, diusahakan ya sama. Jadi paling nggak Anda state itu bahwa itu pada saat pencampuran Anda sama memastikan bahwa tiap sampel yang Anda ambil itu memang dari komposisi yang sama persis. Baik, saya kira itu Pak Yudan, bukan dari saya. Baik, terima kasih Pak Jos atas pertanyaan-pertanyaannya. Nanti jangan lupa Husein di rekaman nanti di ini lagi ya, dicatat lagi.
Prof. Teresa, monggo Prof. Oke. Oke, Ya, Pak. matur nuwun. Pak Yudan, teman-teman sejawat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Hussein, Amar, selamat Anda mencapai tahap akhir dari program pendidikan Anda di Mesin. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam suasana Covid, ini suatu sidang yang budaya baru, ya. Baik, ini menarik, ini artinya Anda beberapa bulan ini berpikir mengenai sesuatu yang apa namanya istilahnya bidang yang Anda memasuki, kemudian Anda sebagai calon mechanical graduate itu berpikir mengenai bidang ini, yaitu memasuki bidang kesehatan. Nah, ini saya melihat di sini apa namanya dimulai dengan apa namanya kepentingan untuk mendeteksi apa namanya suatu disease atau wabah, ya, mendeteksi, dan kemudian Anda pelajari bahwa apa namanya salah satu cara untuk mendeteksi itu adalah melakukan eskalasi dari DNA, ya, mengeskalasi DNA sehingga lebih mudah dideteksi. Nah, apa namanya ini menggunakan suatu alat yang disebut dengan LAM PCR, ya, loop mediated amplification. Kemudian PCR-nya adalah polymerase chain reaction. Ya. Nah, kemudian kita kalau Anda pelajari di sini masuk lagi bahwa di dalam LAM PCR itu ada yang Anda anggap itu adalah apa namanya komponen yang paling penting, yaitu untuk mengeskalasi DNA tadi itu apa namanya diperlukan environment di dalam LAM PCR itu bekerja pada suhu yang tinggi, yaitu 70 derajat Celcius. Saya belum baca lengkap ya mengenai 70 derajat Celcius ini. Apakah itu sudah distandarkan ya? Itu temperatur yang memang dibutuhkan pada alat tersebut, Pak, dari jurnal-jurnal yang saya baca. Oh iya, karena saya apakah sudah distandarkan? Oh, jadi sebenarnya kan pengoperasi. Dari yang banyak yang Anda baca itu, apakah establish menjadi suatu standar, apa masih dalam wacana itu, apa namanya, jurnal? Masih dalam wacana jurnal sih Pak, kalau yang saya baca, karena saya belum, untuk patennya belum saya. Oke, jadi 70 derajat itu dalam apa namanya wacana jurnal ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan para ahli menyimpulkan bahwa di dalam LAM PCR itu bisa efektif kalau suhu yang di apa namanya di set itu adalah sekitar 70 derajat Celcius. Apakah eksak 70 derajat Celcius atau ada plus minus? Jadi sebenarnya kalau untuk alat ini kan ada kata isotermal, sebenarnya jika konstannya itu Pak. Jadi sebenarnya di sekitar isotermal itu plus minusnya boleh berapa ya? Jadi kalau dari yang saya baca juga jurnal, jadi LAM PCR ini kan sebenarnya dalam hal mengamplifikasi DNA-nya dia menggunakan suatu enzim ya Pak. Nah jadi enzim itu kan
enzimnya tidak salah DNA polymerase. Nah, enzim itu kan bekerja pada suhu 70, ya sekitar 65 sampai 75 derajat itu, Pak, di suhu konstan. Tapi untuk plus minusnya saya belum dapat menyimpulkan karena Nah, emang ini mengenai isotermal ada banyak sumber. Ini Anda betul-betul harus establish ya, karena di dalam hal ini Anda ingin menemukan suatu materi yang mampu mewujudkan temperatur itu gitu kan. Iya, Pak. Nah, ini tadi Anda sebut 65-70 gitu. Ini suatu perbedaan yang cukup besar gitu ya. Sedangkan ini isotermal gitu ya. Nah, itu yang makanya saya tanya standar apa masih literatur atau memang masih merupakan suatu range yang belum ada suatu kesimpulan bahwa oh ini temperaturnya isotermalnya adalah 70 derajat Celcius dengan yang tolerable itu adalah katakan plus minus 0,5 atau 0,00 sekian derajat Celcius ya, atau bagaimana. Nah, ini yang penting menjadi landasan Anda mengembangkan suatu elektrod ya. Gimana? Masih belum ada ini suatu yang established? Nggak apa-apa, artinya kan saya probing Anda sejauh mana Anda ini. Baik, Pak. Ya. Dari yang saya pelajari sih hanya dari range dari berbagai alat yang telah dihasilkan itu dari antara 65 sampai 70, belum ada angka pastinya. Saya belum mendapatkan angka yang pastinya serta standarnya berapa. Oke. Itu bagus ya. Berarti itu masih merupakan suatu di bidang dalam PCR sendiri masih bervariasi demikian ya. Sehingga kalau Anda menetapkan bahwa targetnya itu 70 derajat Celcius, itu mungkin kurang tepat. Ditulis saja 65 sampai 70. Di dalam abstrak Anda sudah state 70. Ya, sedangkan itu belum pasti kata Anda menurut itu kan? Oke. Ya itu koreksi dari saya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam elektrod itu ya. Kalau dulu sebelumnya, ya sebelum Anda mengembangkan ini, itu materialnya apa yang dipakai? Yang banyak dipakai? Untuk material, sebenarnya untuk dalam pengembangan panasnya kan ada banyak metode ya, Pak. Seperti ada Peltier atau yang lainnya, atau yang saya gunakan ini kan resistive heating. Yeah. Nah, resistive heating ini sebenarnya digunakan karena dia hanya membutuhkan dimensi yang kecil untuk dapat menghasilkan. Anda mengembangkan silver polyvinyl alkohol gitu ya? Oh iya, Pak. Iya kan? Itu yang Anda kembangkan kan? Nah, Anda memutuskan saya mau mengembangkan ini. Tapi sebelumnya Anda lihat nggak yang ramai digunakan, dan Anda lihat juga nggak reliability-nya? Saya juga melihat beberapa keandalan maksud saya. Iya, Pak. Banyak material yang sering digunakan sebagai elektrod untuk resistive heating ini seperti emas. Saya pemilihannya berdasarkan jurnal-jurnal yang ada itu. Silver itu kelebihannya dia punya resistitivitasnya rendah dan mudah didapatkan dan cenderung lebih murah daripada bahan-bahan yang lain gitu, Pak. Saya sebenarnya ambilnya dari
Ya, Dan juga maksudnya populasi penggunaan dari elektrod di dalam praktek pengoperasian LAM PCR ini itu banyak menggunakan material apa? untuk pengoperasian LAM PCR ini silver, Pak, memang sudah Silver. sering digunakan sebagai elektrod. Yakin itu apa namanya? Istilahnya statistiknya banyak itu ya di dalam. Nah ini kalau belum yakin ya berarti Anda perlu buka-buka lagi untuk menambahkan paling tidak dari penggunaan elektrod ini sekian persen menggunakan ya artinya sebelum studi Anda ini sekian persen menggunakan ini, sekian persen menggunakan ini, dan dan syukur-syukur ada keandalan yang diperoleh dari literatur atau bagaimana. Nah, kemudian masuk ke punya Anda, ya kan? Supaya nanti ini masih panjang nih penelitiannya, bukan berhenti di Anda saja, ya. Jadi itu, kemudian Anda melakukan karakterisasi, ya, karakterisasi. Tadi itu pertanyaan bagus dari Pak Sugeng itu. Nah, ini Anda tahu nggak karakteristik dari PVA yang Anda pakai itu kan? Karakteristik polimerisasi dari PVA itu sendiri gitu. Dia ketika rubberize itu di daerah mana gitu. Tahu nggak? Dari literatur aja gitu ya. Ya nggak perlu Anda melakukan percobaan ya kan perlu polimer tadi atau plastik tadi lah, itu perlu dipanaskan dengan suatu kecepatan pemanasan tertentu, ya. Kemudian dilihat dia berubah fase menjadi rubberize, begitu ya, tidak cair, ya, tapi rubberize, ya. Kemudian dipanteng, ya. Nah, artinya stabil rubberize itu. Nah, itulah disebut sebagai daerah polimerisasi. Ya. Untuk kita bisa melakukan suatu forming, ya. Bisa mempertahankan bentuk juga. Ya. Nah, itu sudah Anda cek nggak? Kalau untuk sifat dari polimer yang polimerisasi itu ya, belum saya lebih lanjut. Sangat penting untuk Anda dapatkan kurvanya, dan itu harus secara statistik cukup diuji, ya. Cukup diuji, dan yang paling penting dia sebab kalau dipanasin terus di rubberize itu dia akan menjadi cair gitu kan, maka tidak berfungsi sebagai elektrod, kan nggak bisa kembali lagi ke bentuknya, elektrodnya udah hilang gitu ya. Nah ini yang perlu Anda sebagai suatu alat LAM PCR ini, karakterisasi itu juga perlu. Tapi saya lihat di sini dia temperaturnya mencapai di dalam, nah 3,2 ini menjadi cair atau masih dalam bentuk padatan, Pak, bersama dengan silver. Berarti kan ya masih diasumsikan ya, maksudnya kan belum diuji secara polimerisasi dengan jumlah atau statistik yang cukup. Ya. Dan Anda mengatakan oke, ini 103 103,2 derajat Celcius. Nah, ini kan berarti kemungkinan kan polimerisasi itu bisa saja rubberize-nya di 120, di 110, di 100 dan sebagainya. Nah, itu berarti dia sangat layak untuk kebutuhan pemanasan oleh elektrod di 65 atau 70, ya. Kan berarti dia belum rubberize, juga belum sampai. Ya, nah ini yang justru perlu diinikan
Ya saya apa namanya, yang penting di sini adalah ada inovasi dan Anda sudah memberanikan diri untuk masuk dari ini. Dan sudah di resistansinya, Prof. nilai resistensi. Ya, Iya. sebab di dalam apa namanya, ya apa namanya, sebentar saya cek. Oke, apa namanya? Nggak ketemu ya, nggak apa-apa lah. Kemudian mechanical properties ini sejauh mana? Apakah ada di dalam apa namanya, di dalam fungsinya itu sehingga Anda melakukan apa namanya mechanical properties ini? Itu di dalam fungsinya elektrod itu masuk ke dalam satu ruang gitu ya? Ya, dalam suatu alat. Dalam satu ruang dan apa namanya di sana ada apa namanya sampel yang di ini ya yang dieskalasi Ya, Pak. apa namanya eskalasi DNA-nya ya. Nah, itu kemudian elektrod itu masuk ya. Nah, apa namanya ini yang kepentingan dalam standar, apakah di dalam apa namanya temperatur yang diberikan oleh elektrod tadi itu tidak menimbulkan efek-efek lain terhadap sampel itu sendiri gitu kan? Iya, Pak. Itu belum juga ya? Iya, Pak. Untuk pengujian saya masih melakukannya pada suhu ruang, Pak. Ya. Dan mechanical properties yang Anda dapatkan berapa itu ininya? Mechanical properties itu yang tertingginya untuk elastisitas sekitar 2.300-an Newton per meter kuadrat. Newton per? Meter kuadrat. Meter kuadrat. Berarti Pascal itu ya? Iya, Pascal. Ya, apa namanya 2000-an, jadi 2000 Pascal. Ya. Jadi 2 kilo Pascal ya? Iya. Cukup rendah ya. Apa namanya? Kemudian ininya tensionnya? Tension yang saya gunakan itu pada alat saya set sampai 400 Newton, Pak. 400? Newton. Oke, itu force-nya ya? Iya, Pak. Hasilnya setelah Anda dapatkan tegangan tariknya pada patah atau yield-nya berapa? Yield untuk sampai yield-nya tidak tercapai karena ketika sampai force 400 sampai fracture aja berapa? Sampai fracture-nya juga tidak terlihat karena jadi hanya nilai elongation-nya, Pak, yang sampai terlihat. Ya, elongation-nya masih naik terus atau udah turun
Drop. naik terus. Jadi Anda nggak pernah melakukan sampai drop. Iya Pak, karena maksimal dari alat tersebut itu 500 Newton dan jika saya gunakan sampai 400 Newton itu materialnya belum mengalami. Jadi sampai mentok tidak pernah kembali gayanya tuh Belum. belum pernah turun ya. Iya belum. Ya, oke, berarti Anda belum mendapatkan tegangan tarik maksimum. Iya Pak. Jadi Iya, Pak. belum bisa menjawab tegangan tarik maksimum. Nah ini yang alatnya memang maksimum adalah 500 Newton tadi. Iya Prof. 500 Newton ya. Nah ini penting gitu ya untuk Anda katakan. Makanya saya tanya mechanical properties ini dapatnya apa? Berarti Anda belum mendapatkan, tapi baru dapat elastisitas ya. Iya. Perlu ya. Jadi Nah kemudian heat properties. Heat properties ini apa? Heat properties itu yang dimaksud adalah panas yang dapat terdisipasi Pak oleh Ya. elektron tersebut. Kalau yang mempunyai suatu konduktivitas panas yang baik gitu ya, untuk menghantar panas gitu, katakan setrikaan gitu ya. Ya, setrikaan itu kan materialnya biasanya tembaga gitu ya. Ya. Ya, Anda lihat yang sering dipakai di filamen itu apa? Filamen. Nah, itu kan ditentukan oleh daya hantar panasnya. Kalau tidak mempunyai daya hantar panas yang baik, ya maka dia tidak menjadi pilihan gitu ya. Nah, ini dapat nggak Anda konduktivitas thermal dari ini angka itu ya? Kalau dari percobaan yang saya lakukan untuk konduktivitas thermal belum saya dapatkan. Memang di literatur yang Anda baca itu memang menggunakan material elektrodnya ini adalah polimer. Ya. Ya. Iya Pak. Betul ya? Yakin? Iya Bro. Ya, iya, artinya Bro. menggunakan logam seperti tembaga atau sebagainya. Ya, jelas ini saya. Yang sebelumnya kurang terdengar. Begini, ini kan Anda elektrodenya menggunakan silver PVA, ya. Ya, Bro. Silver PVA itu bukan berarti silvernya itu adalah suatu. Nah, ini yang masih dipertanyakan. Jadi silvernya tidak bercampur dengan PVA, polivinil itu kan, sehingga dia Pak. Itu disebut alloy. Iya. Campuran koloid. Koloid. Jadi fisik daripada silver itu masih tetap tampak secara fisik. Masih tetap kelihatan kan? Tetap kelihatan. Kalau di mikroskop kelompok yang namanya silver itu tadi itu masih kelihatan kan? Iya, Prof. Masih kelihatan kan? Nah, itu dinamakan komposit. Ya, itu dinamakan komposit. Nah, ini supaya juga Anda mantap gitu ya di dalam ininya. Kalau demikian dan sifat material ini adalah komposit, silver dan PVA. Ya. Nah, material yang disebut material komposit itu adalah material asalnya itu secara fisik tetap bisa terlihat batas-batasnya. Ya. Ya, Bro. Nah, kalau ikut kuliah komposit saya pasti udah paham. Saya ikut ya. Wah, kuliah pertama nggak dengerin itu.
Oke, jadi itu penting ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya bahwa kandungan logam di sini itu menjadi penting. Mengapa harus silver PVA? Ini juga pertanyaan yang harus Anda jawab waktu membaca literatur gitu. Ya, itu kan pasti panjang tuh ceritanya tuh. Karena logam itu mempunyai potensi ini hingga dikurangi. Ya, di dalam penghantar panas yang baik, logam tetap diperlukan, gitu kan? Silver ini atau tembaga atau kuningan. Ya. Nah, ini suatu hal yang perlu tidak ya asal meneliti elektrod 70 derajat Celcius, that's it gitu ya. Tapi ini penting untuk sehingga Anda mengeluarkan saran-saran penelitian lebih lanjut yang lebih bermanfaat bagi teman-teman selanjutnya. Memang bukan Anda yang menyelesaikan sendiri. Demikian Pak Yudan dari saya. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, inputannya banyak banget ini ya, jangan lupa dicatat. Nah, mungkin ini Bapak-Bapak dan Prof. Tresna, saya tawarkan satu ronde lagi barangkali ya, sebelum selesai, sebelum saya komentarin juga ini. Ya. Mungkin Pak Sugeng, silakan. Ya. Ronde terakhir, Pak, untuk memperkuat ini, memperkuat tulisannya nanti ya, karena banyak sekali yang masih bisa dimatangkan. Silakan Pak Sugeng. Wah, lagi freezing ya. Tes. Ya. Terima kasih Pak Yudan sedikit. Mengapa memilih silver gitu? Mengapa memilih silver? Harusnya si Husin Amar ini mulai di bagian studi literaturnya ada list ya, kandidat material untuk heating element ini apa aja. Ya, memang misalkan ini yang dipilih bukan yang terbaik, yang terapa, tapi paling tidak Anda memilih ini ada di antara yang lain yang sudah tahu kalau memilih ini, dan nanti barangkali ke depannya bisa diteruskan mencoba heating elemen dengan material yang lain. Itu dari sisi materialnya. Kemudian dari sisi bentuk raw materialnya barangkali ya. Jadi misalkan silver itu ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang bentuk filamen, ada yang dalam bentuk wire misalkan. Ya. Nah, jadi kenapa menggunakan apa efeknya dari filamen, wire, strip untuk aplikasi ini? Nah, itu dijabarkan misalkan aplikasinya ini membutuhkan forming atau membutuhkan kompleksitas geometri yang hanya bisa didapatkan dari material dengan jenis serbuk. Nah, sehingga di bagian itu akan diulas. Nah, kemudian nanti ketika diteruskan oleh adik kelas Anda, mungkin dicoba bentuknya dari strip, bentuknya dari filamen, dari wire, dari yang halus seperti itu. Ya. Karena masing-masing itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan di PCR ini ya kan masih riset, belum tentu mana yang baik, itu harus masih terus dicari walaupun materialnya sama. Ya. Aja Pak Yudan. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Jos, silakan Pak Jos, ronde kedua, ronde terakhir untuk pertanyaan kunci. Pak, jadi saya memastikan aja bahwa setiap parameter pengujiannya mengacu kepada aplikasinya. Siap. LM-PCR, maksud temperaturnya, diambil bentuknya, itu mengacu. Jadi PCR-nya kasih kira-kira seperti apa, yang paling enggak jadi teratur, itu ngacunya ke sana. Kita lebih fokus di pemilihan dasar dan bentuk dan sebagainya juga, melihat penentuan temperaturnya juga lebih mengacu ke sana. Karena memang tujuannya untuk itu. Kecuali kalau memang ini karakteristik untuk umum yang bukan untuk PCR, dan cerita lain lagi. Jadi kalau ngarahnya ke sana, ya, kalaupun kemudian Anda bolehlah saya temperatur lebih begini, nggak apa-apa, tapi paling nggak dikorelasikan dalam analisanya dengan
aplikasi untuk PCR-nya. Artinya ini eligible bagus atau enggak, masuk atau enggak, gitu ya. Meneruskan dari lebih menajamkan hasil dari itu saja. Saya juga sepakat dengan Pak Sugeng tadi, dasar-dasar penentuan itu penting ya. Tadi maksud ukuran kenapa begitu itu dari sekian banyak alternatif, kenapa begitu. Itu tambahan dari saya Pak Sugeng. Pak Yudan. Terima kasih Pak Jos. Prof. Tresna, mungkin ada ini pertanyaan kuncian terakhir, walaupun tadi udah banyak ya sebenarnya. Ya, apa namanya, penelitian ini sudah berusaha banyak, tinggal dimantapkan di dalam apa namanya ya. Nah ini yang perlu statistik filamen atau elektrod pada era 5 tahun sebelumnya, katakan itu menggunakan di dalam melakukan istilahnya eskalasi sinyal dari DNA itu menggunakan material apa ya. Jadi yang sebelumnya itu, dan syukur-syukur di dalam itu bisa ditunjukkan kinerjanya, statistiknya penggunaan material elektrod ini itu bisa didapatkan, dan itu penting gitu untuk mengestabliskan mengenai arah yang lebih fokus di di pengembangan elektrod untuk heating elemen dari PCR. Nah ini yang masih masih simpang siur di sini, sehingga pengembangan ini betul-betul yang silver PVA ini betul merupakan suatu yang merupakan tren ke depan gitu ya, tren ke depan. Nah ini yang perlu dimantapkan, sehingga pemilihan dari kandidat silver PVA ini merupakan suatu yang potensial. Nah ini harusnya ada juga secara statistik dari arah tren ini. Nah ini kan yang disebut dengan melakukan suatu gap analysis ya, satu gap analysis di dalam satu yang bersifat penelitian. Dari saya itu aja, juga pemantapan hal-hal lain yang penting di dalam sifat dari komposit. Saya menyebutnya komposit ini, bukan alloy, bukan suatu campuran yang bersifat alloy, yaitu silver dan PVA. Nah ini karakterisasinya menjadi lebih mantap, sampai karena ini PVA, maka polimerisasi juga perlu disarankan itu harus didapatkan secara eksperimen dari silver PVA ini. Apakah ada pengaruh dengan komposit dari silver ke PVA ini dengan sifat polimerisasi? Ya ini juga perlu dipelajari. Nah tentu sebagai material komposit, silver dan PVA itu tidak boleh saling mempengaruhi. Nah itu hal-hal yang penting yang perlu dicatat di dalam rangka menjamin atau mengassure kinerja dari heating filamen atau heating elemen ini bisa berfungsi dengan endurance yang panjang dan stabil. Nah, nanti kan masih perlu penelitian mengenai endurance ini. Apakah terjadi aging atau tidak, itu juga perlu kita lakukan. Tentu sebagai suatu peralatan kedokteran, itu memerlukan umur yang panjang ya. Kita lihat bahwa alat-alat kedokteran itu umurnya tidak, kecuali yang disposable ya. Yang disposable untuk sebagai alat kedokteran yang cukup mahal, dan itu diharapkan endurance-nya juga cukup baik. Dari saya itu saja. Jadi silakan Saudara Hussein
mengeksplor dan menambahkan hal-hal tersebut. Baik, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Prof. Tresna. Mungkin ini terima kasih semuanya ya. Saran dari penguji kita ini sangat tajam-tajam sekali ya, Husen. Dan kalau Ya, saya Pak. perhatikan tadi ada beberapa kuncian ya yang membuat ini ya beberapa poin yang harus Anda jelaskan nanti. Terutamanya kalau saya lihat itu ini ya Husen ya. Ada yang harus Anda perkuat itu terutama di literature study ya tadi ya saya lihat ya. Jadi yang belum kelihatan itu memang tadi itu sempat ditanyakan oleh Prof. Tresna misalkan atau dengan Pak Sugeng juga nanya kenapa pakai silver gitu ya. Terus kemudian kenapa suhu harus 70. Nah itu barangkali tadi itu mungkin tidak dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya barangkali Husen ya. Nah itu mungkin itu perlu diklarifikasi ya. Jadi karena penggunaan dari chipnya ini kan ada beberapa strategi ya sebenarnya. Ada yang dipanaskan oleh platformnya dan kalau ini yaitu memanaskan sendiri sebenarnya. Jadi nanti yaitu maksudnya adalah disposable. Nah itu tadi sepertinya lupa dijelaskan. Sampai. Ya, Pak. Karena memang ya dari sisi penggunaan itu nanti desainnya juga akan sangat berubah total ya. Nah terus kemudian nanti juga tolong ditambahkan ya reference misalkan tentang suhu ini ya. Ini enaknya nggak perlu melakukan eksperimen lagi ya. Jadi cukup melakukan studi literatur. Tadi itu kalau saya catat misalkan temperatur gelas ya, temperatur gelas dari si PVA ini berapa, dan kemudian nanti dicoba apakah sudah ada literatur yang memperlihatkan komposisi dia dengan silver. Nah nanti temperatur gelasnya jadi berapa. Nah nanti kalau mungkin perlu dijelaskan juga temperatur gelas itu seperti apa dan cara eksperimennya seperti apa. Jadi cara eksperimennya aja, jadi saatnya belum eksperimen. Nah terus kemudian yang kedua, tadi itu Prof. Tresna nanya juga tentang thermal conductivity ya. Nah itu kan sebenarnya kalau Husen bacain buku Incropera lagi dari eksperimen kemarin itu konduktivitasnya udah bisa dihitung itu Husen. Tapi nanti tolong dilihat lagi karena kan sebenarnya kan kemarin Husen udah mencatat tuh waktunya berapa, terus kemudian dimensi dari spesimennya berapa. Nah dari situ tuh sebenarnya udah Husen harusnya udah bisa bisa mengukur ya, bisa mengukur K-nya, konstantanya. Coba nanti dilihat deh, cari literatur tentang bagaimana melakukan eksperimental tentang menghitung konduktivitas. Saya yakin datanya sih sudah ada. Nah, terus kemudian tadi Pak Jos ya. Pak Jos tadi itu nanya tentang ini ya kalau nggak salah ya. Oh, kenapa kok luasannya berbeda-beda? Nah, itu juga harusnya Husen tuh tadi menceritakan tentang ini ya, pengukurannya tadi itu kan ada bulk resistivity sama surface resistivity. Nah, itu barangkali nanti di lembaran koreksinya Husen harus menjelaskan itu ke Pak Jos sehingga beliau itu bisa memahami kenapa kok spesimennya itu berbeda-beda tetapi Husen bisa menggunakan salah satu saja. Nah itu memang penting itu. Oke, mungkin itu saja ya yang saya pikir itu kunci-kunci semua ya, dan termasuk tadi kenapa itu juga ada masukan dari Prof. Tresna, apakah harus 70? Nah ini juga sebenarnya nggak harus 70 memang, karena ini kan sebenarnya kita kan ada proses biokimia kan. Nah proses biokimia itu yang tadi Husen sebut dengan enzim, itu memang kita nggak tahu, tapi kita hanya punya indikasi. Ini kayaknya plus minus, ya tadi itu 65-70. Nah nanti justru derivatifnya itu justru kita harusnya merancang sendiri tuh enzimnya kan ujungnya ke sana ya, atau bolak-balik sih sebenarnya. Tapi ya
itu juga bisa Anda masukin ya nanti ya. Mungkin Anda, Husen, bisa mencari contoh berapa sih atau suhu kondisi operasi seperti apa sih lampi CR ini. Nah, itu kan sebenarnya sudah banyak ya. Oke, mungkin Iya, Pak. mungkin dengan izin Bapak-bapak semua, kita akhiri saja sidang. Ya, itu saya tambahin Pak Ya, Bro. Bidan. Yes, Prof. Itu menjadi sangat sentral itu mengenai 70 itu. Betul. Sebab ada beberapa statement, yang satu adalah isotermal dan kemudian keluar 70. Kemudian keluar juga kontroversi menjadi 65-70. Nah, ini yang harus diestablishkan. Apakah Betul, memang nah ini yang justru temuan ini. Jadi ini Ya. suatu paten yang tidak mudah dimengerti ini. Betul, Ya, betul, artinya sangat bagus gitu. Jadi saya menemukan ini aja ya hampir masuk ini mengenai pattern untuk casting investment casting untuk betul. Bahan dari 3D printing gitu. Oh, oke. Nah, itu. Jadi langsung ke pattern, dan itu kan tidak pernah diungkap gitu. Nah, ini contoh ini menjadi penting. Saya pikir luar biasa ini teman-teman Pak Jos, Pak Sugeng. Ya, Oke, ini jadi siap. Memang validasinya masih jauh nih, Prof ya. Ini nanti masih divalidasi lagi dengan PCR sebenarnya sih memang, tapi ya Anda siap-siap, maksudnya seperti itu. Oke, baik. Saya cukupkan. Ini terus terang ini juga pertama kali saya menjadi penguji online ya, maksudnya menjadi host. Tapi saya pikir tadi informasinya udah cukup semua, dan ini juga direkam, jadi nanti bisa Husen pelajari ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang selain tadi sudah saya underline, itu nanti Husen bisa diaddress lagi ke para penguji. Nah, mungkin itu saja. Saya juga mengingatkan, ini ya, mohon maaf untuk Pak Jos sama Pak Sugeng sama Prof Tresna, form nilainya udah saya lampirkan ya. Jadi nanti tinggal diisi saja secara digital, langsung datanya ditarik. Ya. Oke. Dilampirkan di mana Pak? Bukan dilampirkan, mohon maaf. Sudah saya posting di sidang skripsi. Jadi nanti Prof Tresna tinggal ngeklik, kemudian tinggal ngisi aja gitu. Jadi ini udah paperless ini, Prof. Ya. Emang udah masanya Udah masanya ini. Udah kayak kita melakukan transaksi di itu ya, malah lebih available lagi. Nah, dibanding Warawiri. Betul, Prof. Ini dia. Ini memang ternyata masa depan hadir lebih cepat ini ya, Prof. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih banyak semuanya. Husen juga. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.